Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar sumber energi materi kelas 4 tema 9 subtema 1 muatan IPA. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.5 dan KD 4.5. Energi. Kita sudah pernah membahas tentang energi. Apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Masih ingatkah kalian tentang sifat-sifat energi? Iya, sifat-sifat energi yang pertama, energi tidak dapat diciptakan. Kedua, energi tidak dapat dimusnahkan. Ketiga, energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Lalu, apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Contohnya, matahari, air, angin, biomasa. Biomasa itu sumber energi dari bahan organik atau dari makhluk hidup. Kemudian panas bumi, gas alam, batu bara, serta minyak bumi. Macam sumber energi. Berdasarkan jumlah dan kemampuan untuk dapat diperbarui, maka sumber energi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber energi terbarukan atau dapat diperbarui. Sumber energi terbarukan ini tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus karena dapat memperbarui diri atau diperbarui manusia. Misal, aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Kedua, sumber energi yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Itu akan habis jika digunakan terus-menerus karena jumlahnya terbatas. Misal, minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Matahari sebagai sumber energi. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup di bumi begitu besar, tidak hanya bagi manusia tapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Di antara manfaat matahari yaitu untuk mengeringkan benda seperti ikan asin, padi, jagung, pakaian yang dijemur, kerupuk, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat berikutnya membantu pembentukan vitamin D. Jadi cahaya matahari ini dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang penting bagi tulang. Kemudian matahari juga bermanfaat untuk membantu pembuatan garam. Nelayan atau petani garam menguapkan air laut dengan memanfaatkan cahaya matahari sehingga terbentuk garam. Cahaya matahari juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, matahari juga bermanfaat sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga surya. Kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang manfaat matahari, salah satunya dengan membuat oven matahari sederhana. Untuk bahan dan langkah-langkahnya dapat kalian pelajari dari buku ataupun dari internet. Selanjutnya kita akan belajar tentang air sebagai sumber energi. Air ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air ini sebagai pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk itu dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan listrik. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan listrik akan terpenuhi. Bagaimana cara kerja PLTA? Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Jadi, aliran air itu mampu menggerakkan turbin yang dibangun di dekat sungai. Turbin ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Jadi, generator itulah nanti yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Supaya lebih jelas, ini
gambarnya. Jadi air terjun atau bendungan itu nanti akan dikumpulkan, diarahkan untuk menggerakkan turbin. Dari situ nanti setelah turbin bergerak, berputar, akan dihubungkan dengan generator. Jadi semakin deras aliran air, maka semakin kencang turbin berputar. Maka energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Perubahan energi. Perhatikan saklar yang ada di rumah kalian. Apakah yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Ya, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga listrik berubah menjadi panas dan cahaya. Dengan kata lain, terjadi perubahan energi. Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Selain lampu, kalian dapat mengamati peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Kira-kira perubahan energi apa yang terjadi? Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh perubahan energi seperti energi listrik menjadi gerak. Contohnya apa ya? Atau energi listrik menjadi panas. Nah, kalian bisa melakukan pengamatan dengan peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Penghematan energi yaitu tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Salah satu energi yang bisa kita hemat adalah energi listrik. Manfaat menghemat listrik: yang pertama, biaya tagihan listrik menjadi lebih hemat. Yang kedua, peralatan elektronik menjadi lebih awet. Ketiga, mencegah bumi dari pemanasan global karena penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik dapat menyebabkan efek rumah kaca. Sampai di sini materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.